Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dua jenazah pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dimakamkan. .300 warga alami demam, mual, hingga pusing sebagai efek ikutan vaksinasi COVID-19. Berkah harga melangit, petani cabai raup untung dan belanja mobil hingga motor. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami juga menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Lovi, ada ragam informasi apa hari ini? Baik, terima kasih Deta dan juga pemirsa, apa kabar? Hari ini kami memiliki update informasi terkait Hari Film Nasional ke-71. Nah, bagaimana wajah film Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Nanti kita akan berbincang dengan salah satu sinias terkenal tanah air dalam iNews yang selengkapnya. Aksi demo mahasiswa dan aparatur desa yang menolak peraturan Bupati tentang alokasi dana Gampong Kabupaten Aceh Utara berakhir ricuh. Pendemo terlibat saling mendorong dengan petugas keamanan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi dan aparatur desa Aceh Utara melawan menggelar aksi unjuk rasa untuk ketiga kalinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Senin siang. Massa dan aparat keamanan saling dorong hingga berujung ricuh. Kericuhan ini terjadi saat pendemo mencoba menerobos masuk ke gedung DPRK Aceh Utara. Polisian dan Satpol PP Kota Lok Semawe langsung memblokade pintu masuk untuk menghalau para pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menyuarakan 7 poin tuntutan, salah satunya mencabut peraturan Bupati Aceh Utara nomor 3 tahun 2021 tentang pengalokasian dana Gampong. Mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Belum ada respon yang memang konkret terhadap penyelesaian terhadap aksi kami untuk pencabutan terhadap itu. Kami ini adalah merupakan bagaimana pergub yang kami memandang bahwa pergub anti Pancasila sekaligus undang-undang serta keberadaan UU PA itu sendiri. Sebelumnya, massa juga melakukan aksi long march dari Museum Lok Semawe menuju gedung DPRK Kabupaten Aceh Utara. Mereka menggendong replika pocong sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah dan DPRK Kabupaten Aceh Utara. Dari Lok Semawe Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Rombongan perguruan pencaksilat terlibat bentrok dengan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedua kubu saling melemparkan batu hingga membuat seorang pemuda terluka. Jalur penghubung Bojonegoro Tuban, Desa Ngawun, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berubah menjadi area perkelahian antar sekelompok warga dengan rombongan perguruan pencaksilat. Peristiwa ini bermula saat rombongan melintas di kawasan tersebut usai menggelar latihan di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Mereka sempat terlibat perselisihan dengan seorang pemuda setempat bernama Yoga berusia 18 tahun. Warga tak terima ketika mengetahui Yoga dipukul oleh salah satu rombongan pencaksilat. Warga pun balik menyerang sehingga mengakibatkan terjadinya saling lempar batu di antara kedua kubu. Seorang pemuda dari rombongan silat bernama Agung Prabowo mengalami luka-luka dan sebuah sepeda motor rusak parah. Terjadinya miskomunikasi antar warga setempat yang mengakibatkan
timbulnya pertikaian antar oknum kelompok pencaksilat ini dengan warga setempat. Tapi sampai dengan saat ini kondisi Kamtipmas di wilayah Tuban kondusif. Peristiwa ini telah ditangani oleh pihak kepolisian bersama TNI dan pemerintah desa. Mereka akan mempertemukan perwakilan kedua kubu untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur diwarnai penolakan oleh pihak tergugat. Mereka kecewa setelah pihak kepolisian justru turut serta dalam pembongkaran bangunan sengketa hutang piutang tersebut. Hak waris lahan sengketa hutang piutang berupaya keras menghalangi petugas yang akan mengeksekusi sebuah rumah di Desa Wonorejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tatak Wibowo selaku pemilik rumah menolak eksekusi putusan perkara nomor 74 dengan alasan tidak termasuk pihak tergugat dalam perkara tersebut. Pihak kuasa hukum tergugat juga menilai eksekusi tersebut salah prosedur karena luas lahan dan bagian bangunan yang disengketakan tidak sesuai dengan objek sengketa. Eksekusi yang tidak prosedural. Karena apa? Karena yang dieksekusi adalah bukanlah objek sengketa. Sedangkan yang punya, yang memiliki, yang menempati adalah bukan para pihak. 770 meter persegi. Sedangkan eksekusi ini berdasarkan SHM nomor 92 atas nama Pengseng Jalan Patimura seluas 1.800 meter persegi. Ada selisih 1.030 meter persegi. Itu tanah siapa itu? Itu tanah siapa? Ketegangan semakin menjadi setelah pihak kepolisian diduga terlibat dalam pembongkaran bangunan sengketa tersebut. Kuasa hukum dari pihak tergugat akan melaporkan dugaan tersebut ke Polres Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kericuhan juga mewarnai penggusuran puluhan bangunan tempat tinggal sekaligus tempat usaha di Jalan Supomo Tebet, Jakarta Selatan. Selain tak berizin, penggusuran dilakukan untuk kepentingan penataan trotoar dan normalisasi kali baru yang berada persis di belakang bangunan. Pemilik bangunan ini berusaha menghadang alat berat yang hendak membongkar bangunan milik mereka di Jalan Supomo Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Namun upaya penolakan warga dihadang petugas Satuan Polisi Pamong Praja hingga kericuhan tak terhindarkan. Adu mulut disertai saling dorong antara warga dan petugas Satpol PP pun mewarnai penggusuran puluhan bangunan ini. Pemilik bangunan menilai pembongkaran tidak manusiawi. Selain telah menempati lahan sejak puluhan tahun, mereka juga baru mendapatkan 2 kali surat peringatan dan tidak mendapatkan ganti rugi. Sementara menurut Pemkot Jakarta Selatan, 25 bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha ini tidak berizin. Sempat mendapat perlawanan, akhirnya 25 bangunan berhasil dirobohkan. Akibat penggusuran ini, arus lalu lintas dari Pancoran menuju Manggarai macet parah. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas di dalam gorong-gorong Kali Rawa Tembaga di Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material sampah di area gorong-gorong. Warga dan pengguna jalan Kemakmuran, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat mendadak heboh di Jembatan Rawa Tembaga. Warga berkumpul setelah mendapat kabar seorang anak perempuan bernama Mega Maharani, 11 tahun, tewas di dalam gorong-gorong kali. Korban tewas setelah berniat berenang dengan meloncat dari atas jembatan. Namun nahas, korban justru masuk ke dalam gorong-gorong saluran air. Tapi nanya dulu, ini kali ini dalam enggak? Gitu. Lah lihat tuh anak-anak banyak sampai gitu kan. Oh banyak yang pada berenang? Banyak, tadi ada orang 11 apa berapa itu. Pulang-pulang udah nyampe sono, atau balik lagi. Oh. Berenang sama adiknya gitu, rombongan yang orang tadi orang 8 apa berapa tuh, tahu-tahu ibunya bilang katanya, ya ada yang kanyut katanya, kan mana tuh di puseran katanya gitu. Proses evakuasi sempat terkendala karena jasad korban berada di dalam pusaran gorong-gorong. Petugas pun akhirnya membongkar saluran air dan dalam waktu 30 menit jasad korban bisa dievakuasi. Ya ada kendala karena di situ air
sangat deras, dan di situ juga banyak tumpukan sampah, kayu, sama tadi ada papan, jadi yang menghambat untuk evakuasi. Pasca kejadian, rencananya petugas akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memasang pagar di sekitar lokasi. Hal ini untuk menghindari peristiwa yang sama terulang kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bocah pengamen menangis histeris saat terjaring razia di kawasan Jakarta Pusat. Pada razia jelang bulan suci Ramadan ini, petugas juga mengamankan belasan ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen. Bocah pengamen ini tidak henti-hentinya menangis histeris saat akan diamankan petugas Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Petugas mencoba menenangkan sang bocah, namun upaya petugas justru membuat tangis bocah yang kedapatan mengamen bersama badut ini semakin kencang. Hingga petugas terpaksa menggendong bocah tersebut untuk dinaikkan ke atas mobil bersama seorang pengamen badut. Di kawasan Penjopongan, petugas mengamankan ondel-ondel yang sedang dibawa sejumlah anak di bawah umur dengan bajai. Sementara di Jalan Penjernihan, petugas mendapati satu keluarga pengamen ondel-ondel yang tengah beristirahat di atas trotoar. Benar, Pak? Tapi saya nggak minta, dan kenapa? Sehari berapa? 150.000? 50. Katanya sewanya, pendapatannya 150? Iya, kadang-kadang, Pak. Kalau biasanya? Cepet, 150. Kalau rame sepego. Sebelumnya apa? Sebelum ngamen Gitar. Ngamen gitar? Nah ini di razia gimana? Mau nyari duit pakai apa? Ya mau gimana lagi, Pak? Ya orang udah begini adanya. Pada razia kali ini petugas mengamankan belasan ondel-ondel yang langsung dibawa ke kantor dinas Satpol PP di Gedung Balai Kota. Razia jelang bulan suci Ramadan bertema ASI Asuh akan terus digelar hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan puluhan pelajar SMK terjadi di Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar ini berkonvoi dan membuat kerumunan usai mengadakan aksi coret-coret seragam. Ini dia aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian dari Tim Sus Raja Wali, Ditsalmapta Polda Sumatera Utara dengan puluhan pelajar SMK yang berkonvoi di seputaran Jalan STM, Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelajar sempat terjatuh saat mencoba kabur dari kejaran petugas kepolisian. Namun dengan sigap, petugas menangkap puluhan pelajar beserta barang bukti sepeda motor tanpa surat kelengkapan. Entah apa yang mereka rayakan, puluhan pelajar ini berkonvoi usai saling mencoret-coret seragam. Mereka juga membuat onar dan kerumunan di sejumlah titik di kota Medan. Mendapat laporan dari masyarakat adanya kerumunan pelajar yang akan melaksanakan aksi coret-coret. Selanjutnya kami langsung mendatangi TKP, yaitu di lapangan Terasejati, dan mereka berkumpul di sini. Mereka sebagian melarikan diri. Usai ditangkap, polisi pun membawa puluhan pelajar ini ke lapangan Sejati Pratama Medan untuk diberi hukuman fisik berupa push-up dan lari. Selain itu, petugas pun memanggil orang tua pelajar untuk diberikan pengarahan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memasuki hari kedua kebakaran kobaran api masih terlihat di 4 tangki minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kobaran api serta asap pekat masih terjadi meski sempat diguyur hujan lebat selama beberapa jam. Kobaran api masih terlihat di 4 tangki minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa pagi. Meski sudah tak sebesar kemarin, kobaran api disertai asap tebal masih terlihat membumbung di langit. Bahan bakar minyak yang berada di titik kebakaran diduga menjadi kendala utama proses pemadaman. Bahkan meski sempat diguyur hujan lebat, selama beberapa jam api belum juga bisa dipadamkan. Sementara jalur lintas yang berada persis di tepi titik kebakaran hari ini sudah mulai dibuka. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 menuju Cirebon atau Indramayu sudah dapat melintas.
Hingga kini api masih terlihat berkobar di 4 tangki minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan. Nah, akibatnya ratusan warga harus mengungsi dan kini kita sudah terhubung dengan To Iskandar di lokasi pengungsian warga di Gor Bumi Patra, Indramayu, Jawa Barat. Siang To Iskandar. Selamat siang, Loki. Baik, hingga kini bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Ya, 2 hari pasca ledakan tangki milik Pertamina sendiri, warga masih bertahan di posko pengungsian di Bumi Patra, Pertamina, Balongan, Indramayu, Jawa Barat, di mana ratusan warga ini masih melakukan aktivitas yang seperti tidak biasanya. Mereka hanya bertahan di posko pengungsian sendiri. Warga juga mengatakan sejak terjadinya ledakan tersebut, warga mengalami trauma healing, sehingga warga memilih bertahan di posko pengungsian sendiri. Hingga saat ini warga juga sudah bisa melakukan aktivitas dari pengecekan kesehatan, terus bantuan terus berdatangan juga terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri, di mana ratusan warga ini selain terdampak kebakaran api juga dilakukan akibat dampaknya rumah warga kena retak-retak mengingat ledakan tersebut yang sangat kencang. Loki. Baik, To Iskandar, apakah penanganan pengungsi di sana cukup memadai? Bagaimana bantuan mereka di sana? Ya, untuk bantuan sendiri sejak kemarin terus berdatangan dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri. Tadinya biasanya ada dilakukan 3 titik di Pendopo dan Islamic Center dan Bumi Patra Indramayu sendiri. Lalu di pihak Pertamina sendiri dipusatkan di 1 titik, yakni di Gor Patra Bumi Bumi Patra Balongan Indramayu sendiri. Selain itu juga tadi saya sempat mengecek ke lokasi TKP, hingga saat ini api masih ada, mengingat padahal ini juga dari sejak semalam Kabupaten Indramayu diguyur hujan lebat, namun api masih belum dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Baik, terima kasih To Iskandar melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, adu mulut pengamen dan petugas gabungan terjadi saat razia PMKS digelar di Menteng, Jakarta Pusat. Ainus yang akan kembali sesaat lagi.